Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Abang Kakak Asisten Laboratorium Indraja. Pada hari ini saya izin untuk mendemonstrasikan kembali cara kerja dalam materi praktikum ketiga, yaitu materi mengenai interpolasi dan juga overlay. Pada interpolasi sendiri, ia merupakan proses melakukan estimasi nilai pada titik yang belum diketahui nilainya melalui nilai titik-titik yang ada di sekitarnya. Untuk interpolasi spasial dilakukan untuk memperkirakan nilai dan juga fenomena spasial yang diambil dari data dia sendiri. Kemudian untuk fenomena spasial yang dapat diinterpolasi antara lain itu ada elevasi, fenomena iklim, karakteristik tanah, dan juga konsentrasi polusi dan sebagainya. Untuk metode dalam interpolasi spasial sendiri itu ada Kriging yang pertama, kemudian ada IDW, ada natural neckbore, spline, dan juga tin. Untuk yang pertama, kita langsung saja untuk ke software ArcGIS. Hal pertama yang harus dilakukan itu kita memasukkan ITKABU atau SHP Indo. Setelah SHP Indonya sudah, itu langkah selanjutnya itu kita add data dalam bentuk XY data. Itu kita memasukkan 3 data. Nah, untuk yang pertama kita masukkan kecepatan arus terlebih dahulu, atau arus juga nggak apa-apa terlebih dahulu. Untuk z-valve-nya kita pilih kecepatan. Itu guysnya seperti biasa. Kemudian lakukan hal yang sama, XY data kembali. Masukkan arus. Sebelumnya tadi adalah kecepatan arus. Ini arus saja dan z-valve-nya tetap kecepatan. Kemudian yang terakhir kita masukkan data XY untuk sedimentasi, laju sedimentasi. Seperti ini. Kemudian kita zoom. Setelah di zoom, bentuknya akan seperti ini. Setelah ini kita ke Arch Toolbox. Kita ke 3D Analysis Tools. Kita ke Raster Interpolation. Di sini seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada IDW, Kriging, Natural Neckbore, Spline Width Varies, dan sebagainya. Di sini nanti kita akan interpolasi satu-satu dari. Setelah seperti ini, kita ke raster interpolation tadi. Untuk yang pertama itu kita ke IDW terlebih dahulu. Untuk inputnya kita masukkan arus. Kita tunggu prosesnya. Setelah itu untuk z-value file-nya kita masukkan kecepatan, sama seperti yang pertama kita lakukan. Untuk output rasternya kita simpan di file new file geodatabase.
Kita kasih nama IDW. Kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini adalah proses dari IDW. Kemudian kita lanjutkan ke proses selanjutnya dengan cara yang sama juga. Untuk mempersingkat waktu, saya cut videonya dan akan saya kerjakan dengan langsung. Untuk overlay, setelah kita munculkan overlay-nya, kita ke Arch Toolbox kembali. Ada overlay di sana, ada erase, identity, intersect, spatial, join, symmetrical difference, union, dan update. Untuk yang pertama, itu kita ke erase terlebih dahulu. Untuk input picture-nya, di sini kita masukkan overlay. Dan untuk erase picture-nya, itu berbeda dengan interpolasi yang kita lakukan tahap pertama tadi. Ini kita masukkan itkabu. Kemudian untuk ini kita simpan di geodatabase, kita kasih nama erase. Kemudian kita save, klik OK. Dan dia akan memproses. Kemudian akan muncul erase seperti ini. Kita lakukan hal yang sama kepada identity, intersect, spatial join, symmetrical, union, dan juga update. Untuk mempersingkat waktu, saya akan cut terlebih dahulu videonya. Baiklah teman-teman, sudah saya selesaikan proses overlay. Di sini coba kita matikan terlebih dahulu untuk itkabu atau SAP Indo-nya. Seperti ini tetap munculnya. Overlay-nya seperti ini. Untuk IDW-nya seperti ini. Kriging. Spline. Juga trend. Untuk erase, ini coba kita matikan terlebih dahulu overlay-nya ya. Ini untuk unionnya. Identity, erase-nya seperti ini. Trendnya pun seperti ini. Itu jika kita nonaktifkan. Ini untuk spline, trendnya seperti ini. Kemudian nasional yang ini, kriging, IDW. Kita aktifkan kembali overlay-nya seperti ini. Kita kembali ke atas, union, specialization, special join, intersect, identity, dan erase. Ini merupakan hasil akhir dari pengolahan data interpolasi dan overlay yang saya lakukan. Kesimpulan dari praktikum kali ini mungkin tidak terlalu susah. Ini merupakan proses penggabungan ataupun pengulangan proses, di mana kita hanya perlu mengingat tahapan-tahapan yang kita lakukan dalam mengerjakan satu persatu Arch Toolbox yang kita gunakan. Dan alangkah lebih baiknya jika kita mengingat langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam proses tersebut. Itu merupakan hasil akhirnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.